Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Baik, kita akan membahas tentang faktor-faktor kelemahan umat Islam. Dalam hal ini adalah Daulah Islam. Daulah Islam berdiri kokoh di atas ideologi atau mabda. Mabda dalam hal ini adalah akidah dan syariah. Akidah dan syariah inilah sebagai spirit atau ruh kekuatan Islam itu sendiri. Dengan akidah yang kokoh dan penerapan syariat, maka umat Islam yang baru seumur jagung berhasil menaklukkan beberapa wilayah yang pada saat itu sudah mapan, yang berusia sekitar 1000 tahun. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, daerah Persia itu berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Persia itu adalah Iran pada saat ini. Persia adalah sebuah imperium yang sudah mapan dan berdiri lebih kurang 1000 tahun. Kemudian pada masa Umar bin Khattab berhasil ditaklukkan melalui jihad. Apa yang menyebabkan umat Islam berhasil menaklukkan wilayah yang sudah sangat kuat dan kokoh tersebut? Tidak lain adalah kekuatan mabda atau ideologi. Dalam hal ini adalah akidah yang kokoh, kemudian syariat Islam yang diterapkan oleh umat pada saat itu. Kemudian di wilayah barat, umat Islam berhasil menaklukkan beberapa wilayah Imperium Romawi, yakni wilayah Syam, Mesir. Mereka berhasil ditaklukkan pada masa Umar bin Khattab. Kemudian juga Palestina berhasil dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Nah, ini adalah sedikit keberhasilan umat Islam yang kemudian akan dilanjutkan dengan penaklukan wilayah-wilayah lainnya. Jadi, spirit atau ruh dari keberhasilan itu adalah akidah dan syariah, mabda atau ideologi tersebut. Umat Islam kalau ingin terjaga kemuliaan dan keagungannya, maka tidak bisa meninggalkan akidah dan syariahnya. Nah, hal inilah yang diketahui oleh musuh-musuh Islam, sehingga mereka berupaya untuk merusak apa yang menjadi kekuatan umat Islam. Mereka berupaya memisahkan Islam dari Al-Quran, memisahkan Al-Quran dari As-Sunnah. Ini yang dilakukan oleh kaum zindik yang berupaya untuk memalsukan hadis-hadis. Namun umat Islam saat itu bangkit dan ulama-ulama hadis itu berupaya untuk memurnikan hadis-hadis tersebut dengan cara menelusuri hadis-hadis itu dan memilih para perawi hadis-hadis itu, sehingga selamatlah hadis-hadis dari kaum zindik yang berupaya untuk memalsukan hadis-hadis. Nah, para tabi'in yang notabene adalah bertemu dengan para sahabat Rasul berhasil menelusuri hadis-hadis tersebut dan mengklasifikasikan ini hadis sahih, ini hasan, ini dhaif, ini palsu, sehingga umat Islam berhasil memurnikan hadis-hadis tersebut dan gagallah upaya-upaya kaum zindik untuk melemahkan kekuatan umat Islam, yakni adalah hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian Daulah Islam pada saat itu juga bersikap tegas terhadap para pemalsu hadis. Mereka dihukum dengan hukuman mati, sehingga dengan hal tersebut para pemalsu hadis ini akhirnya tidak berani lagi untuk melakukan hal yang sama. Nah,
inilah setidaknya yang dilakukan oleh umat Islam. Namun karena kedengkian dan kebencian dari orang-orang kafir, mereka mempunyai banyak cara. Ya, ketika gagal upaya ini, mereka masuk dari upaya yang lain. Apa upaya yang lain? Mereka berusaha untuk memisahkan Islam dari bahasa Arab. Karena umat Islam itu tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Sehingga dalam awal-awal penyebaran Islam itu, ketika terjadi penaklukan disertai dengan mengajarkan bahasa Arab kepada umat-umat yang baru memeluk Islam. Sehingga banyak dari orang-orang yang non-Arab itu menjadi ulama-ulama besar seperti Abu Hanifah, yang notabene adalah orang yang bukan Arab. Kemudian banyak juga misalkan ada para penyair seperti Bashar bin Ba, kemudian juga ada penulis yang sangat piawai seperti Ibnu al-Muqaffa. Ini adalah orang-orang azam atau non-Arab yang karena penyebaran Islam itu disertai dengan bahasa Arab, mereka menjadi ulama-ulama dan penyair penulis yang luar biasa. Juga Imam Syafi'i karena ketatnya untuk penjagaan Islam itu tidak memperbolehkan menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa-bahasa lain. Nah, pada saat Abu Hanifah mulailah dibolehkan, namun dengan penamaan itu, terjemahan itu ya tidak bisa disebut Al-Quran secara mutlak. Demikianlah penjagaan umat Islam terhadap bahasa Arab yang mereka memahami betapa pentingnya antara bahasa Arab dengan Islam. Sehingga umat Islam ketika akan melakukan istihad, menemukan permasalahan-permasalahan baru yang pada masa Rasulullah belum ada, misalkan ketika mereka ingin mengistimewakan hukum, maka salah satu syaratnya adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu posisinya sangat tinggi di dalam khasanah pemikiran Islam. Nah, pada sekitar abad ke-6 Hijriah, disinilah mulai bahasa Arab itu diabaikan dengan bergantinya kepemimpinan. Dalam hal ini adalah Bani Mamalik, yang mereka tidak memahami pentingnya bahasa Arab. Nah, ketika umat Islam mulai memisahkan antara bahasa Arab dengan Islam, tidak mempelajari bahasa Arab, umat Islam mengalami kebingungan dan kebuntuan karena mereka tidak mampu lagi beristihad, sehingga permasalahan-permasalahan baru tidak bisa terselesaikan menurut syariat Islam. Nah, kebuntuan dan kebingungan ini terus berlanjut dan bertumpuk permasalahan-permasalahan karena umat Islam tidak bisa beristihad. Ini yang berkaitan dengan nas-nas Islam. Kemudian umat Islam juga dalam penerapan syariat Islam, realita kehidupannya itu ya berusaha untuk menyelaraskan antara filsafat India dengan Islam, sehingga mereka memahami juhud itu adalah ya juhud dalam masalah-masalah keduniaan dan pencarian akhirat ditafsirkan dengan praktek menjauhkan diri dari kehidupan dunia, menyengsarakan tubuh, sehingga umat Islam terhindar dari kehidupan dunia. Mereka menyendiri, sibuk dengan mendekatkan diri dengan Tuhannya, takarrub ilallah dengan cara yang keliru, tidak memperdulikan masyarakat, meninggalkan aktivitas dakwah. Nah, ini menyebabkan umat Islam justru tidak bisa lagi berkembang, menyebar karena jumud yang keliru. Sifat juhud yang keliru ini adalah menyebabkan umat Islam itu hilang dari kancah kehidupan dunia. Nah, ini sekilas tentang hal-hal yang faktor menyebabkan umat Islam itu menjadi lemah. Berikut di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang
bagaimana upaya orang-orang kafir barat yang telah mengalami kemajuan, ya, yang dari keterpurukan mereka, dari pemikiran, teknologi, itu pada akhirnya juga mampu merusak pemikiran-pemikiran Islam, ya. Insyaallah hal itu akan kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.